Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah di hari Jumat tanggal 23 Ramadan 1440 Hijriah ini kita kembali bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pada detik ini, pada saat ini sedang berkumpul seluruh kemuliaan nikmat-nikmat Allah. Kita hidup dalam keadaan diberi hidayah Islam, diberikan hidayatut taufik. Kita tahu ini hari Jumat, kemudian hati kita bergerak memerintahkan seluruh anggota tubuh kita untuk berwudu dan berkumpul di masjid ini dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum khotib menyampaikan apa yang menjadi tugas berdiri di atas para jamaah sekalian, kami ingin mengingatkan, mari jaga sholat Jumat ini jangan sampai hilang pahalanya. Sebagaimana dalam tarhib Ramadan saya mengingatkan, Ramadan jangan sampai terhapus pahalanya, maka sholat Jumat juga bisa hilang pahalanya, kita tidak dapat apa-apa. Rasulullah bersabda, barang siapa berwudu atau bersuci di hari Jumat, kemudian masuk ke dalam masjid tanpa melangkahi pundak-pundak saudaranya yang datang lebih dulu, artinya dia proporsional, di mana dia datang dia duduk di situ, kemudian mendengarkan khutbah dan sholat 2 rakaat, maka akan diampuni oleh Allah Ta'ala dosanya sebanyak 7 dan 3 hari. Orang Jumatan itu diberikan fadilah, bukan hanya menggugurkan dosa selama sepekan hidupnya, tetapi dibelibihkan oleh Allah ditambah 3 hari. Tetapi Jumatan yang di dalamnya tidak ada perbuatan lagho. Idza qulta li sahibika yaumal jum'atil ansif wal imamu yahtub faqad lagho. Barang siapa berbicara sementara imam sudah berdiri menghadap kepada jamaahnya, membaca alhamdulillah, sholawat Nabi, baca Quran dan wasiat takwa, yaitu berupa khutbah. Kemudian jamaah yang di depannya itu ngomongnya benar karena temannya mungkin ribut ngomong, hus diem, faqad lagho. Maka sungguh dia telah melakukan perbuatan lagho, fala jum'adalah. Dia tidak mendapatkan keberkahan pahala sholat Jumat. Ulama mengkiaskan hadis ini dengan menjawab SMS, mengangkat telepon, dan seterusnya. Apapun yang sifatnya pembicaraan horizontal sesama makhluk pada saat mendengarkan khutbah menjadi sebab ini perbuatan lagho. Yang kedua, Rasulullah melarang orang mendengarkan khutbah itu dengan bermain-main kerikil hadisnya. Karena waktu zaman Nabi sholat Jumat itu di Madinah, khususnya di padang pasir atau di masjid yang belum ada karpetnya atau ada ubinnya, maka sangat potensi begitu duduk di depannya ada kerikil atau apa dimain-mainkan. Maka seluruh bentuk permainan waktu mendengarkan khutbah perbuatan lagho yang menggugurkan pahala sholat Jumat. Apalagi sampai ada sambil mendengarkan khutbah ini dia main game dengan handphonenya, maka ini sungguh perbuatan lagho, tidak mendapatkan keberkahan atau fadilah sholat Jumat. Yang ketiga, Rasulullah tidak suka atau melarang kita mendengarkan khutbah dengan kaki tegak dan lutut dipeluk. Hadisnya mengatakan demikian. Maka yang tidak kuat sila selonjor ke depan
atau duduk seperti tahiyat akhir atau tahiyat awal, itu tidak mengapa. Tetapi kalau duduk dalam keadaan kakinya dipeluk seperti ini termasuk karohah yang dilarang oleh Rasulullah SAW, mengurangi fadilah dan keutamaan sholat Jumat. Yang nomor 4, ini sesuatu yang tidak mudah. Maka kalau menyiapkan atau menjadi DKM, siapkanlah yang namanya sound system itu yang terbaik. Kalau jadi khotib, jadilah khotib yang terbaik. Karena Rasulullah memerintahkan siapa sedang mendengarkan khutbah kok dia ngantuk atau tidur, silahkan pindah dari satu titik ke titik yang lain. Maka ulama mengatakan ini bagian dari yang harus kita perhatikan selama mendengarkan khutbah Jumat. Hadirin rahimakumullah, kita sudah pada paruh terakhir atau pekan terakhir dari Ramadan. Ramadan dipanggil dengan apa? Atau kewajiban Ramadan dipanggil dengan depannya ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, ujungnya ada kalimat la'allakum tattaqun. Maka sebentar lagi di TV, di status, dimanapun akan selalu ada countdown, ya, apa istilahnya, menghitung hari kemenangan. 7 hari menuju kemenangan, 5 hari menuju kemenangan. Dan Idul Fitri disebut dengan hari kemenangan. Kemenangan adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Tadi muadzin kita mengucapkan hayya 'alal falah, ayo mencapai kemenangan atau kesuksesan. Maka adat kita begitu nanti mulai 1 Syawal, setelah sholat Id, begitu kita salaman, tangan kita menyentuh sahabat kita, akan mengucapkan minal aidin wal faizin. Ada sebagian yang mungkin belum belajar mengira minal aidin wal faizin itu artinya mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin adalah ujung dari doa yang diistihati oleh ulama Indonesia. Di luar negeri tidak ada, di Arab Saudi tidak ada, di Qatar tidak ada. Doanya itu apa? Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim siyamana wa siyamakum. Kemudian disambung ja'alnallahu minal aidin wal faiz. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah mengabulkan atau menerima amalku dan amal kalian semua, puasa kalian dan puasa kami semua. Dan Allah menjadikan kita minal aidin, orang-orang yang kembali suci, wal faizin, dan orang-orang yang menang. Ini sebuah doa. Nah, maka kemudian menjadi hakul adam dan hakullah. Selama Ramadan dosa habis kalau urusannya kepada Allah, tapi dosa kepada sesama makhluk tidak akan menjadi halal kecuali kita minta maaf kepada sesama manusia. Maka hebatnya Idul Fitri membuat siapapun orang tidak ada yang tidak merasa salah. Semuanya ngaku salah di hadapan siapapun. Ini salah satu keberkahan. Tapi mari kita kembali kepada Al-Quran. Sejatinya kemenangan itu apa? Aflah itu apa? Falah itu apa? Maka dalam surat 23 sudah sangat jelas. Ada bunyi ayat qad aflahal mu'minun. Qad, sungguh, aflaha, telah menang. Jadi kalimat yang dipilih di dalam Al-Quran itu kata kerja fi'il mudhari' tapi sudah selesai dikerjakan. Kalau dalam bahasa Inggris ya sepadan dengan simple past tense, sudah dilakukan. Qad, sungguh-sungguh, aflah, pasti menang. Siapa? Al-mu'minuna, orang yang beriman. Jadi orang beriman itu pasti menang, pasti sukses. Karena apa? Begitu sujud yang dilandasi dengan iman, sujudnya pasti benar. Begitu infak yang dilandasi dengan iman, infaknya pasti benar. Begitu puasa, puasanya karena iman, maka benar. Kalau ada orang belum beriman, amalnya itu disifati oleh Al-Quran seperti dia menaburkan debu, kemudian ketiup angin. Maka bersyukurlah kita, karena kita di dalam hati kita dihujamkan keimanan. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 58, surat 10 ayat 58, Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad dan umat Muhammad, dengan fadl dan rahmat Allah kalian semua bersyukur atau bergembira. Fadl itu iman, rahmat Allah itu apa? Ditolong bisa beramal.
Karena banyak juga orang yang punya iman, tidak ada rahmat Allah, hari ini turun tidak Jumatan, hari ini turun ke bawah beli makan siang. Hakikatnya tidak ada rahmat taufik. Dan kita bersyukur mendapatkan itu semua. Maka apa yang perlu kita lakukan setelah kita katanya menang? Ya, diberi predikat menjadi orang yang menang, orang yang sukses, maka kita kembali kepada Al-Mu'minun ayat 2 mengatakan alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Pendidikan Ramadan yang mengajarkan kita sholat dengan baik, apalagi kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar, harus menjaga jamaah Isya, ba'diyah Isya, sholat tarawih bersama imam, kemudian qobliyah subuh dan sholat subuh. Orang yang menjaga ini sejak tanggal 1 kemarin sampai tadi malam, tanggal berapapun Lailatul Qadar itu datang, dijamin dia pasti dapat. Karena apa? Dia telah mengamalkan sholat setengah malam fardu dengan sholat isya jamaah, dengan sholat setengah malam sunnah dengan ba'diyah isya. Bahkan dalam hadis riwayat Tabrani, siapa selesai isya mau ba'diyah isya di tempat dia sholat di masjid 4 rakaat sebelum pulang, maka diberi pahala seperti dia mendapatkan Lailatul Qadar. Di luar Ramadan juga sama seperti itu. Kemudian kita tarawih bersama imam. Siapa yang tarawih atau sholat malam qiyamul lail bersama imam sampai selesai, sampai witir, maka dicatat oleh malaikat pencatat, orang ini sholat sunnah sepanjang malam. Maka begitu qobliyah subuh, demikian juga fadilahnya sholat sunnah sepanjang malam. Dan apalagi sholat subuh berjamaah, dicatat sebagai orang yang sholat fardu sepanjang malam. Maka dengan ibadah ini memastikan kita sholat wajibnya 1,5 malam, sholat sunnahnya 2,5 malam. Datang malaikat pembawa rahmat dari Lailatul Qadar, maka dicatat hamba Allah ini pada waktu Lailatul Qadar dia sedang mengerjakan 2,5 malam sunnah, 1,5 malam wajib. Itu dimaknai atau dihitung seperti mengerjakan amal itu selama 80 tahun atau 1000 bulan. Nah, setelah itu mulai 1 Syawal, apa yang harus kita pertahankan, kita pantas-pantaskan sebagai orang yang sudah beruntung? Sholatnya yang khusyuk. Dan kita tidak bisa khusyuk kalau tidak ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sesama makhluk, kita dengan mudahnya bisa mencintai. Dengan istri, dengan anak, atau ada teman kita yang sangat baik, meminjamkan rumah, meminjamkan mobil, memberi kita sejumlah uang 1-2 tahun, kita begitu mencintai dia, hormat kepada dia, kita ikuti seluruh permintaan dia. Maka harusnya kepada Allah kita lebih mudah mencintai, karena Allah memberi tubuh ini gratis, oksigen gratis, bumi yang gratis, dan seterusnya. Dan khusyuk membutuhkan ilmu, salah satunya bagi yang belum memahami bacaan-bacaan sholat, mulai takbiratul ihram, doa iftitah, bacaan Fatihah, doa ruku, i'tidal, termasuk tasahud, ya, baru sebatas diucapkan saja, mari berjuang kita agar khusyuk itu mulutnya mengucapkan, hati dan otaknya mengartikan. Yang kedua, setelah sholat khusyuk, orang yang sukses itu apa? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang dengan perbuatan lagho yang tidak ada manfaatnya, mereka meninggalkan. Manfaat yang paling sederhana itu, kalau tidak ada manfaat akhirat, ya lumayan ada manfaat dunia. Jangan sampai waktu kita terisi dengan hal-hal yang tidak manfaat. Hal yang bermanfaat kalau kita ukur dengan surat Wal Asri atau Al Asri hanya 4. Wal Asri innal insana lafi husrin illalladzina amanu. Waktu itu diisi untuk menambah iman. Misalnya belajar, membaca Quran, membaca buku, diskusi tentang ilmu. Yang kedua, wa amilus solehah, beramal soleh. Amal soleh itu secara hukum kalau nggak wajib sunnah. Minimal-minimalnya mubah, boleh dilakukan, bukan sesuatu yang makruh, apalagi yang haram. Ya. Yang keempat, tawasau bil haq, mengajak orang lain berbuat benar atau menjadi benar. Yang keempat, dalam rangka mengajak orang menjadi sabar. Maka pastikan
Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang jauh dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, isi dari detik, menit, waktu kita adalah tentang iman, amal soleh, menasihati orang lain atau mengajak orang lain. Kalau tidak ada di dalam merangka itu semua, maka rugi kita. Umur kita sama, tapi di hadapan Allah nanti berbeda-beda karena isinya. Ada orang yang dikasih umur 24 jam, dia jadi presiden, kemudian ngurus seluruh rakyat Indonesia. Ada yang jadi RT, ada yang kadang-kadang ngurus dirinya sendiri aja, dia tidak selamat karena dia mendolimi diri sendiri, lebih banyak melakukan perbuatan yang sia-sia. Yang ketiga untuk hari ini kita lihat walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang dengan hartanya itu dia mensucikan, mulai dari zakat yang setahun sekali, infak, sedekah, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya bisa dibaca lagi walladzina hum li furujihim hafidun, orang-orang yang menjaga kemuliaannya kecuali kepada pasangannya yang resmi, yang sah, yang dihalalkan oleh agama. Mudah-mudahan jangan sampai Ramadan selesai kemudian ketaatan kepada Allah kembali seperti sebelum Ramadan. Sholat malam kita hilang, tilawah kita hilang, sedekah kita hilang. Maka paksakan nanti di malam Idul Fitri, kalau tidak bisa tahajud, selesai sholat isya kita seperti tarawih, namanya qiyamul lail ya. Tilawahnya kalau biasanya satu hari satu, jangan sampai lepas. Sedekahnya kalau tiap hari sedekah, jangan sampai. Syawal itu artinya peningkatan. Tapi kadang-kadang begitu malam satu Syawal, lagi takbiran aja kadang-kadang orang lain jamaah isya, kita asik-asik melakukan hal-hal yang seharusnya kita bisa tetap jamaah isya. Orang lain jamaah subuh, kita nunda-nunda. Kenapa? Nanti mau ke masjid, nggak usah ke masjid subuhnya. Jangan sampai seperti itu. Itu sesuatu kemunduran. Mudah-mudahan Allah menolong kita menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang menang. Menang yang hakiki adalah melawan hawa nafsu sendiri. Karena apa? Gangguan dari luar itu tidak lebih bahaya dibanding gangguan dari dalam. Maka dalam surat An-Nas, Allah datang dengan berapa sifatnya? Qul a'udzu birabbin nas. Rabb, malikin nas, malik, ilahin nas. 3 sifat. Untuk mengalahkan satu hal, yaitu was-was di dalam tubuh. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sedangkan untuk bahaya dari luar dalam surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Allah hanya menyebutkan sifatnya satu saja, yaitu Rabb. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari bahaya semua yang Allah ciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dari bahaya malam. Wa min syarri nafasati fil uqad, bahaya tukang sihir dan lain-lainnya. Maka yang paling berbahaya di dalam diri kita adalah nafsu kita, bukan setan, bukan orang jahat. Mudah-mudahan pendidikan Ramadan yang telah mengajarkan kita jujur ini benar-benar kita bawa. Siang-siang tidak ada keluarga, tidak ada teman, kita nggak berani minum karena kita yakin ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah di bulan Ramadan sama, Allah di bulan Syawal sama, sama-sama yang membalas amal. Hanya memang di bulan Ramadan dilipat gandakan. Kalau secara ekonomi harusnya pada saat ya kita itu dicatat pas-pasan, kita harus sungguh-sungguh. Karena apa? Kalau kita mengerjakan satu hanya dapat satu, sedangkan kalau di Ramadan kita mengerjakan satu bisa menjadi 100. Justru kalau kita berproduksi sedikit, di situ kita harus sungguh-sungguh agar kita bisa mengejar produksi amal kita dengan sebaik-baiknya di hadapan Allah Ta'ala. Aqulu qauli hadza liwal fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sebelum berdoa saya mengingatkan 10 hari terakhir ini jangan lepas mulut kita untuk basah dengan zikir yang diajarkan Nabi Muhammad kepada Ibunda Aisyah. Minimal Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pengampun, mencintai atau menyenangi pengampunan, maka ampunilah aku. Syukur ditambahkan dengan yang lebih panjang. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah as'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku memohon seluruh kesalahanku Engkau tutupi. Aku memohon surgamu dan kami berlindung dari murka dan dimasukkan ke dalam neraka, sehingga benar-benar kita dibebaskan dari neraka. Dan sehari minimal kita harus membaca akhir dari surat Al-Baqarah yang saya baca tadi. Minimal ammana rasuluh, kemudian ada kalimat Rabbana la tu'ahidna inasina au ahtona. Ya Allah, jangan Engkau adab kami kalau kami lupa atau tidak lupa. Ini doa sangat dahsyat. Rasulullah bergembira kita mendapatkan doa ini. Kenapa? Kalau kita melakukan sesuatu karena lupa, Allah mengampuni. Tidak lupa juga karena kita kalah dengan nafsu kita, tetap diampuni dan Allah mengiyakan ini. Maka ini wirid bagian dari yang dianjurkan sebelum tidur, minimal membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain wa ambaqiyati sahabati Rasulillahi ajmain Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali wa radhiyallahu anhum ajmain wa alaina ma'hum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, terimalah salat kami, puasa kami, infak sedekah kami, tilawah Al-Quran kami, dan mampukan kami pada Ramadan yang akan datang bisa umroh di bulan Ramadan, sehingga kami layaknya haji bersamamu, bersama Rasulmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah ilmu kami ilmu yang bermanfaat, amal kami amal yang Kau terima, rizki kami melimpah berkah luas, dan tidaklah Engkau menguji kami dengan penyakit apapun, dohir maupun batin, kecuali Engkau yang maha menyembuhkan. Ya Allah, jadikan diri kami mudah berzikir menyebut namamu, bersyukur atas segala nikmat-Mu, dan ibadah kami semakin hari semakin baik. Ya Allah, izinkan kami mendapatkan rahmat Engkau turunkan kepada kami Lailatul Qadar, sehingga umur kebaikan kami bertambah 80 tahun. Kami berlindung dari laknat yang didoakan malaikat Jibril, yang diaminkan Nabi Muhammad, yaitu mereka yang melewati Ramadan namun dosanya belum Engkau ampuni. Ya Allah, sisa hari yang ada di dalam Ramadan ini, kembalikan kesehatan kami, semangat kami untuk qiyam di malam hari, siam di siang hari, dan mampukan kami menghatamkan Al-Quran sebelum Ramadan ini selesai. Bifadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah.
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Silahkan dipastikan sop depannya lurus rapat, jangan ada yang sendirian ya, semuanya lurus rapat, jangan menambah sop baru sebelum sop depannya lurus rapat untuk kesempurnaan jamaah kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu husa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dzikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal asqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi
ورحمة الله